Apa kabar nih teman-teman semua di tahun baru ini? Tentunya di tahun 2022 ini saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik dan tentunya punya resolusi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ngomongin soal tahun 2022 nih, kalau boleh flashback sebentar, di tahun 2021 terdapat salah satu program kerja yang terbesar dari Universitas Muhammadiyah Gresik di Himpunan Mahasiswa Manajemen ini. Nah, programnya itu yaitu aksioma. Nah, teman-teman yang nonton ini pasti sudah nggak asing dong dengan kata-kata aksioma. Nah, aksioma ini merupakan salah satu pelatihan kepemimpinan yang rutin dilaksanakan oleh himpunan. Nah, aksioma ini tepatnya dilaksanakan pada tanggal 3 dan 5 Desember, tepatnya sebulan lalu. Jadi, tentunya memorinya masih hangat dan juga masih terasa ya perasaan pelaksanaan itu. Nah, tentunya kalau ngomongin aksioma, saya nggak sendirian. Tentunya dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen juga. Hai, nah mungkin bisa nih diperkenalkan kakak yang ada di samping saya terlebih dahulu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaif Muhyiddin. Saya biasa dipanggil Syaif. Saya dari jurusan manajemen semester 5 dan untuk saat ini saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2021 sampai 2022. Dan ada rekan saya di sebelah saya yang bernama, saya silahkan memperkenalkan nama jenengan, Mas. Oke, matur nuwun Mas Sama-sama. Saif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syed Teguh Satria, biasa dipanggil Teguh. Saya mahasiswa manajemen semester 3. Jabatan saya di HMM adalah Kepala Divisi Kaderisasi. Dan kemarin saya selaku Ketua Pelaksana dari program kerja Aksioma. Baik, terima kasih Mas Syaif dan juga Mas Teguh. Jadi di samping saya ini sudah ada Ketua Umum dari HMM dan juga ada CO Kaderisasi yang juga merupakan Ketua Pelaksana dari acara Aksioma. Nah, ngomongin soal Aksioma ini, boleh dijelaskan sedikit nggak mengenai Aksioma itu kegiatannya apa dan seperti apa gitu? Apakah untuk mahasiswa baru aja atau untuk semuanya? Mungkin saya persilakan kepada Ketua Umum Mas Syaif dulu untuk menjelaskan. Oke, jadi aksioma yang dimana aksioma ini ditujukan emang untuk peserta atau mahasiswa baru, yang dimana aksioma sendiri merupakan sebuah program kerja tahunan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen yang diwajibkan bagi mahasiswa baru untuk mengikuti program kerja tersebut. Jadi aksioma sendiri bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan juga soft skill daripada teman-teman mahasiswa baru. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Mas Ketua Pelaksana, Mas Teguh. Boleh dijelaskan terkait aksioma itu seperti apa? Mungkin penjelasan singkat dari tujuan aksioma ya sudah dijelaskan Mas Saif tadi. Mungkin tujuan lainnya adalah untuk mengenalkan mahasiswa baru ini kepada mungkin budaya-budaya yang ada di dalam kampus itu seperti apa, terus mengenalkan himpunan itu apa, dan sejarah dari manajemen sendiri gitu. Jadi kegiatan ini tentunya punya manfaat yang besar ya untuk mahasiswa baru. Betul sekali. Kalau tahun ini tuh pastinya kalau setiap aksioma tuh kan ada tema ya Mas ya. Kalau tahun ini temanya apa sih? Mungkin dari Mas Teguh mungkin bisa dijelaskan. Untuk tema sendiri adalah with spirit of leadership to innovate and integrate gitu. Mungkin kalau diartikan di bahasa Indonesia, membangun jiwa kepemimpinan untuk berinovasi dan integrasi gitu. Jadi untuk tema aksioma pada tahun 2021 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tema sendiri itu memang kita ambil dari sebuah kata aksioma, yang dimana aksioma sendiri merupakan landasan awal dari aksioma itu sendiri, yaitu aksioma adalah aktualisasi visi orientasi mahasiswa. Jadi ketika kita mau membentuk sebuah tema atau membuat sebuah tema, kita harus berlandaskan pada kata-kata aksioma tersebut, yang dimana tema pada tahun ini adalah will spirit of leadership to innovate and integrate, yang berarti membangun sebuah jiwa kepemimpinan yang berinovasi dan juga berintegrasi, yang dimana jiwa kepemimpinan tersebut itu bukan hanya sekedar tumbuh dari diri kita
dan juga sekedar tumbuh dari lingkungan kita, tapi juga kita bisa berinovasi dan juga berintegrasi, yang dimana kita bisa berpatokan kepada dua kata tersebut, yaitu inovasi dan juga integrasi, yang dimana inovasi dan integrasi tersebut bisa menumbuhkan sebuah jiwa kepemimpinan bagi diri kita sendiri. Dan juga diharapkan tema yang kita ambil ini Di tahun ini ya, di tahun ini itu bisa didapatkan lah oleh peserta Aksioma pada tahun ini. Nah, tentunya tema Aksioma tahun ini itu keren sekali, jadi bisa dijadikan mungkin patokan buat maba untuk terus berinovasi, terus juga melatih jiwa kepemimpinan juga, dan tentunya juga kerjasama juga nggak sih Mas? Betul sekali. Jadi emang dari tujuan Aksioma sendiri kan kita juga pasti bentuk sebuah kelompok-kelompok tuh Pak. Betul. Yang dimana dari kelompok-kelompok tersebut diharapkan dari teman-teman peserta itu bisa membentuk sebuah kerjasama dan juga menumbuhkan rasa teamwork dari teman-teman, yang dimana rasa tersebut itu sangat penting bagi teman-teman, terutama bagi panitia juga itu juga penting. Benar-benar. Yang dimana kita juga pasti mempunyai sebuah tujuan dan juga cita-cita yang ingin kita capai, dengan harapan tujuan tersebut dan juga cita-cita tersebut itu sama. Dapat tersampaikan juga kepada Betul. mahasiswa baru. Karena dari kelompok-kelompok itu juga kan bukan dari teman satu kelas ya, tapi juga campur dari kelas pagi dan juga kelas sore gitu. Jadi kita bisa saling mengenal teman-teman baru, dapat teman-teman baru, wawasan baru juga ya. Betul sekali. Nah, ngomongin tema tadi kan juga ada landasan. Di Aksioma juga pasti ada landasan-landasan seperti visi dan misi. Mungkin dari Mas Syaif bisa menjelaskan sedikit mengenai visi dan misi. Nanti mungkin diteruskan kepada Mas Teguh nih. Mungkin dari dia maba-maba ini tahu kalau misalnya Aksioma itu bukan hanya acara biasa, tapi juga acara yang luar biasa, dan kita juga punya landasan. Jadi kita nggak ngasal ngatur acaranya, nggak ngasal ngatur temanya, nggak ngasal juga ngatur susunan acaranya, tapi kita juga punya landasan dan juga punya visi dan misi yang akan kita pegang teguh selamanya. Mungkin dari Mas Syaif, saya persilakan. Mungkin untuk visi dan misi, di sini saya akan menjelaskan terkait misi ya. Terkait untuk visi sendiri atau outputnya dari Aksioma tersebut akan dijelaskan sama Mas Teguh selaku ketua pelaksana. Jadi misi Aksioma pada tahun ini, misi Aksioma yaitu salah satunya adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan yang lainnya yaitu mengajarkan kepada peserta atau mahasiswa baru terkait bagaimana cara kita beretika, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan juga satu lagi yaitu terkait bagaimana cara kita untuk bisa bersosialisasi kepada rekan-rekan atau teman-teman dari teman-teman mahasiswa baru. Mengingat bahwasanya mereka peserta mahasiswa baru itu kebanyakan memang lulus dari SMA-nya masing-masing dengan keadaan status daring atau online. Oh iya, yang benar dimana sih. bentuk komunikasi dari teman-teman pasti kurang atau minim lah. Melalui online kan, jadi nggak Iya. ketemu secara langsung itu kurang sih menurut. Jadi benar-benar bisa dirasakan kebedaannya gitu. Jadi pada Aksioma tahun ini misinya itu seperti itu, dan juga untuk visi mungkin bisa dijelaskan sama Mas Teguh. Baik Mas Teguh, bisa langsung dijelaskan mungkin. Untuk visi sendiri itu mungkin definisi misi sendiri itu kan ya cita-cita gitu ya, cita-cita dari kegiatan Aksioma. Jadi visinya itu untuk membangun chemistry antar mahasiswa baru, karena kan semester awal ini rata-rata daring semua. Jadi mungkin teman-teman itu Bisa lebih mengenal teman-temannya juga. mengenal lagi, terus mungkin ya guyonannya untuk mendukung kualitas pembelajaran akademik ini biar maksimal gitu Pak. Soalnya nanti kan dengan chemistry yang terbangun itu nanti komunikasi saat pembelajaran akademik itu ya lancar gitu, enak. Mungkin sharing-sharing tugas. Benar gitu. sih. Bukan nyontoh ya, Pak. Bukan nyontoh, Sharing ya, berdiskusi. berdiskusi. Nggak boleh nyontoh. Jadi yang awalnya online ketemu temen jadi canggung kan, jadinya untuk setelah kegiatan Aksioma ini mungkin udah nggak canggung lagi ya, karena Betul. udah terbiasa nih punya teman baru dari kelas lain juga. Nah dari ini udah ngomongin visi dan misi dan juga tujuan-tujuannya juga sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua ya, bukan hanya untuk mahasiswa baru juga, tapi untuk kita sebagai panitia ya Mas ya. Nah tapi kita nih dari tadi sudah berbicara dan berdiskusi dari sudut pandang kakak-kakak panitia. Gimana kalau kita juga mendengarkan nih
sudut pandang dari mahasiswa baru. Setuju nggak nih? Boleh, boleh. Jadi langsung saja saya panggilkan Erna, langsung saja bisa masuk. Hai Erna. Halo semuanya. Mungkin Erna bisa diperkenalkan nih kepada teman-teman. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erna Yudit Lestari. Kalian bisa panggil saya Erna. Saya dari kelompok Adam Smith. Adam Smith itu kelompok berapa ya? Adam Smith itu kelompok 15, Kak. Kelompok 15. Tadi kan teman-teman panitia ini sudah menjelaskan nih aksioma dari sudut pandang kita. Mungkin dari Erna ini apa sih itu aksioma? Atau mungkin sebelum mengikuti kegiatan aksioma itu, Erna terpikirkan apa sih kegiatan aksioma itu? Kalau aku pikirkan itu, aksioma itu keren. Karena waktu itu aku sempat juga cari-cari aksioma di YouTube juga. Dan ternyata dilihat dari kegiatannya itu seru-seru, dikemas dengan sangat luar biasa. Dan panitianya juga, mungkin kalau misalnya dibilang itu panitianya dia ganteng-ganteng, cantik-cantik, jadi bikin semangat teman-teman juga nih. Termasuk yang di depan ini ganteng dan cantik gak sih? Nah, Cantik dong, ganteng juga. Alhamdulillah. Oke, kita balik ke topik yang tadi ya. Berarti Erna ini sudah melihat bahwa aksioma itu adalah kegiatan yang keren, luar biasa dan dikemas dengan menarik oleh kakak-kakak. Nah, mungkin apa aja sih Erna persiapannya sebelum aksioma kemarin? Persiapan aku, terutama buat kelompok-kelompok aku, bisa teman-teman itu harus mengetahui dulu kegiatan itu harus seperti Apa apa. aja gitu? Seperti apa, dikemas seperti apa, dan kita mempersiapkan mental juga sih, Kak. Kenapa harus mental? Takutnya nanti kayak gini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Tapi ternyata di luar dari ekspektasi kita. Menyenangkan, seru, dan juga menambah wawasan juga sih, Kak. benar sih. Jadi selama aksioma 2021 ini kemarin kegiatannya menyenangkan sekali kan? Menyenangkan sekali, sangat luar biasa. Banyak game-game juga kan? Banyak games juga, banyak hal-hal yang sebelumnya belum kita tahu nih. Kayak misal kita itu melakukan pemecahan suatu masalah atau kasus, padahal di Sedikit SMA gitu ya? kita belum pernah itu, Kak. Wah, Jadi pengalaman baru juga, nambah pengalaman juga gimana cara memecahkan masalah itu dengan sangat sempurna gitu. wah keren sekali. Dan mungkin dari teman-teman juga punya pandangan yang sama ya seperti Erna, bahwa aksioma itu bukan hanya sekedar kegiatan diklat, tapi juga kita melatih kepemimpinan dari masing-masing individu. Betul. Dikemas dengan menarik, dan juga kegiatannya tuh juga ada game ya kemarin ya Mas ya. Ada game, ada memecahkan study quiz juga nggak sih? Iya, iya benar. Betul sekali. Dan tentunya itu bisa diambil manfaatnya ya Nah ya. Benar banget, dan itu akan menjadi implementasi buat kita ke depannya di kehidupan sehari-hari. Karena mungkin kita akan sering dihadapkan dengan masalah-masalah atau problem, Benar-benar. dan kita harus memecahkan itu gitu. Jadi kita nggak harus lari dari masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah itu dengan sistem yang udah diajarin sama kakak-kakaknya kemarin nih. Wah, Siap. terima kasih Erna. Tadi juga termasuk kesan ya selama aksioma 2021 ini yang dikemas dengan menarik sekali. Nah, tapi mungkin dari Erna sendiri nih, tadi kan sudah menyampaikan bahwa aksioma itu keren, aksioma dikemas dengan menarik, banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi. Nah, tentunya dari kegiatan aksioma ini mungkin dari Erna punya kendala nggak sih? Kendala sih enggak ya, Kak, karena aku sendiri udah sering ikut diklat juga, sudah sering ikut organisasi, jadi udah nggak kaget banget sama yang namanya kayak diklat-diklat gitu. Jadi udah biasa, ngalir aja, marah. Makanya aku bilang seru dan luar biasa karena dikemasnya dengan keren banget gitu, dan udah disiapkan dengan sangat prepare sekarang. Tentunya panitia-panitia ini sudah sangat menyiapkan dengan maksimal sekali ya selama kegiatan aksioma. Namun terlepas dari kesan yang sangat luar biasa dari Erna ini, mungkin dari kakak panitia ada nggak sih yang dirasa kayaknya aksioma tahun ini tuh minus di sini gitu, mungkin ada kendala-kendala gitu yang mungkin bisa disampaikan, biar bisa jadi evaluasi nih untuk aksioma di tahun berikutnya gitu. Mungkin dari Mas Syaif dulu, Tupel dulu, baru nanti ketum kita menjelaskannya lagi. Mungkin kendala pada saat pelaksanaan ya teman-teman. Intinya gini, yang terpenting dari acara itu bukan konsepnya tapi fasilitas yang kita berikan untuk peserta. Itu
Mungkin kendala utama kemarin pada saat pelaksanaan itu fasilitas kesehatan. Jadi sebelum Aksioma berjalan, kita kan sudah menyiapkan fasilitas obat-obatan, dan obat-obatan tersebut kan juga menyesuaikan kapasitas itu, mungkin yang sakit berapa gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi ternyata pada saat implementasi, kapasitas yang sudah kita siapkan ternyata lebih gitu, malah yang sakit Ternyata di meninggal. luar ekspektasi gitu kan ya. Di luar ekspektasi. Ya, mungkin yang jadi kendala utama ya kesehatan itu. Jadi kita ya sebagai penyelenggara kegiatan juga keteteran, bingung mau kita apakan ini. Itu Kak. Jadi kendalanya adalah di obat ya. Jadi kesehatan mungkin di luar ekspektasi dan di luar dugaan ya, kok ternyata Dan cukup banyak mahasiswa baru yang mungkin sakit. Jadi iya, wah, sangat disayangkan sekali ya tentunya. Mungkin dari Mas Syaif bisa menambahi. Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, terkait apa kendala dari Aksioma pada tahun ini, apa kekurangan dari Aksioma pada tahun ini. Jadi yang harus diperhatikan sama teman-teman atau penonton ya, penonton. Benar-benar. Jadi dari rekan-rekan panitia juga sudah menyiapkan dari bukan segi teknis saja, dari segi non teknis juga teman-teman panitia juga sudah mempersiapkan gitu. Jadi mulai dari konsep dan juga teknisnya bagaimana, itu dari teman-teman panitia juga udah bikin plan. Yang dimana plan tersebut bukan hanya satu plan, Ada banyak ya. bukan hanya 3 atau 4. Udah. Tapi kalau ada di huruf gitu ya, plan A sampai Z berarti dipersiapkan sama panitia. Tapi ketika ada sebuah kendala atau force major ya dari yang dimana force major sendiri kan kendala yang tidak kita ketahui tiba-tiba muncul gitu aja, sedangkan kita masih belum mempersiapkan terkait kondisi seperti itu. Jadi ada beberapa kendala terkait mungkin dari truk lain-lain ya, pemberangkatan lain-lain yang dimana dari manajemen waktu sendiri dari teman-teman juga udah mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar teman-teman panitia ataupun peserta itu bisa sampai dengan selamat dan juga memberikan suatu kenyamanan bagi rekan-rekan panitia dan juga peserta. Jadi mungkin untuk kendala-kendala dan juga kekurangan-kekurangan yang ada di Aksioma pada tahun ini, harapan saya untuk kekurangan tersebut bisa dijadikan evaluasi, bahan evaluasi bagi teman-teman periode depan, HM tahun depan untuk mempersiapkan Aksioma dengan sebaik-baiknya. Mungkin Nah tadi kan Mas Syaif ini sudah memberikan harapan nih untuk Aksioma selanjutnya. Mungkin bisa ditambahi Mas Teguh untuk harapannya untuk Aksioma selanjutnya. Oke, mungkin sedikit saja ya. Pertama, harapan untuk setelah kegiatan Aksioma tahun ini, intinya apa yang kita berikan untuk mahasiswa baru ini bisa terimplementasi ke kehidupan mereka, ya intinya lebih baik lagi lah gitu. Nah, untuk selanjutnya Aksioma tahun depan kan kepanitiaan ini dari teman-teman mahasiswa baru lah. Ya, semoga berdasarkan evaluasi tahun ini bisa kita perbaiki lah untuk tahun depan itu lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih Mas Teguh dan Mas Syaif atas pesan kesannya juga harapannya untuk Aksioma selanjutnya. Nah, nggak lupa juga saya meminta untuk Erna memberikan harapannya untuk Aksioma selanjutnya. Iya, harapan saya selaku perwakilan dari maba manajemen tahun ini, semoga kedepannya dari manajemen sendiri HMM-nya lebih solid, lebih merangkul ke maba-maba barunya, lebih apa istilahnya memimpin kita, memberikan yang namanya pelatihan-pelatihan lebih banyak lagi, membuat kegiatan-kegiatan lebih asik lagi, dan diperbanyak juga kegiatan-kegiatan ngumpul sama kita-kita. Terus untuk Aksioma tahun depan, semoga Aksiomanya lebih keren lagi, ditingkatkan lagi kinerjanya dari panitia-panitia. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin maju, dan kegiatan program kerjanya terlaksana dengan sangat baik. Amin. Baik, terima kasih Erna atas pesan-kesan dan juga harapannya untuk kita semua sebagai panitia juga. Tentunya dalam kegiatan ini kita juga bisa mengerti ya kekurangan kita itu di mana, dan kita bisa mengevaluasinya agar kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan himpunan.
Gak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya banyak sekali yang sudah dibahas oleh Mas Syaif selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan juga Mas Teguh dari CEO Kader dan juga sebagai Ketua Pelaksana Aksioma, dan juga ada Erna selaku perwakilan dari mahasiswa baru. Tentunya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman saya yang sudah hadir hari ini, yang sudah menemani diskusi kita kali ini, walaupun singkat tapi juga bermakna, karena kita juga bisa saling mengenal, saling mengerti, dan juga saling bisa evaluasi bagaimana kegiatan Aksioma ini bisa berlangsung. Dan tentunya kegiatan Aksioma tidak hanya disiapkan dengan kegiatan biasa saja, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dengan persiapan yang matang dan juga semaksimal mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk terakhir kalinya, mungkin Mas Syaif ada pesan nggak untuk teman-teman yang nonton nih di podcast kali ini? Jadi untuk teman-teman yang nonton ya terutama, dan juga teman-teman dari peserta, dan juga teman-teman dari mahasiswa baru, harapan saya buat teman-teman, kalian jangan pernah menyerah meskipun dengan keadaan daring ataupun online seperti ini. Harapan saya, semangat belajar kalian harus selalu membawa harapan terbakar untuk bisa mencapai sebuah tujuan dan juga cita-cita yang kalian inginkan. Jadi terutama untuk teman-teman mahasiswa baru, harapan saya juga tolong jaga nama baik HMM, tolong jaga marwah HMM, tolong bawa HMM menjadi lebih baik lagi besok ketika kalian sudah menjabat sebagai struktural ataupun anggota dari HMM sendiri. Penerus dari himpunan ya? Penerus dari himpunan sendiri. Dan harapan saya untuk Aksioma tahun depan kepada teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman yang menjabat besok, konseplah, kemaslah Aksioma sebaik mungkin, buat sebuah acara yang bisa menyenangkan buat sebuah acara yang bisa menyenangkan semua sudut, semua kubu, bukan hanya dari teman-teman panitia saja ya, yang harus senang ataupun itu. Jadi harapan saya untuk teman-teman bisa membuat sebuah Aksioma, sebuah acara yang bisa menyenangkan semua orang. Baik, ada maba, dosen juga, dan juga demisioner kita yang terhormat. Baik, itu saja dari kami. Teman-teman jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan ditunggu podcast selanjutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara kali ini, boleh dong jargonnya Himpunan Mahasiswa Manajemen nih, pasti melegenda sekali ya. Jargon. Iya, langsung dipimpin aja Mas Syaif. Oke, siap. Selalu ketua umum nih. Tangan mengapal kita. Oke, siap. Kepalkan tangan. HMM, Itulah diriku. manajemen, Itulah duniaku. Bravo, bravo, bravo HMM. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.